Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Mega Saputri akan melanjutkan presentasi mengenai materi bioteknologi pangan dan gizi. Pada kesempatan ini, materi yang akan saya bahas itu adalah asam amino, vitamin, pemanis, asam organik, dan polisakarida. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, perlu diketahui bahwa pangan adalah biological basic commodity yang merupakan sumber kalori, protein, mineral, dan vitamin untuk memenuhi kebutuhan gizi. Nah, sedangkan pengertian gizi sendiri menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2015 adalah zat atau senyawa yang dapat atau yang terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Ada 5 poin utama yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada asam amino, vitamin, pemanis, asam organik, dan polisakarida. Yang pertama akan kita bahas itu ada asam amino. Jadi, asam amino adalah bahan tambahan yang banyak digunakan untuk meningkatkan nilai gizi makanan dan pakan ternak serta untuk bahan flavoring. Beberapa asam amino dibuat menjadi protein yang diperlukan oleh tubuh. Namun, tidak semua dirubah menjadi protein. Sisanya dirubah menjadi gula kemudian dibakar untuk memenuhi keperluan energi yang dibutuhkan tubuh. Berkembangnya teknologi fermentasi dan genetik jasad reni telah meningkatkan produksi asam amino yang telah besar. Sebagai contoh, produksi asam amino L-lisin telah dapat ditingkatkan dengan menggunakan strain-strain jasad reni baru yang lebih unggul. Salah satu contoh dari bioteknologi pangan yang mengandung dan menghasilkan asam amino adalah tempe atau tahu ataupun tempe gembos. Jadi, tempe merupakan makanan tradisional yang diolah dari kacang kedelai. Juga sangat populer karena harga yang sangat terjangkau, kemudian kandungan gizi dan substansi yang aktif dengan komposisi gizi yang lebih baik daripada kedelainya. Nah, kacang kedelai sendiri merupakan salah satu protein nabati yang bermutu tinggi karena di samping kandungan protein yang dapat mencapai sekitar 40%, juga terdapat susunan amino esensial yang lengkap. Oke, selanjutnya bisa dilihat pada gambar berikut bahwa di situ dilihat bahwa ada komposisi pada protein tempe, tahu, dan tempe gembus mengalami perubahan dibandingkan dengan komposisi asam amino protein kedelai. Nah, hal ini dikarenakan pada proses pembuatan tempe dari kedelai mengalami penurunan kadar protein dan asam amino. Jadi selama proses perendaman dan perebusan kacang kedelai itu kandungan protein dan asam aminonya mengalami penurunan. Kemudian selama proses fermentasi, karena ada sejumlah protein yang digunakan oleh rhizopus sebagai sumber nitrogen pertumbuhan, jadi asam aminonya juga mengalami penurunan. Selanjutnya pada pembuatan tahu, di samping ada perendaman juga dilakukan pengendapan atau koagulasi dari suspensi koloid protein dan karbohidrat kedelai hasil ekstraksi pelarut air. Jadi pada pembuatan ini juga kehilangan asam amino karena proses ekstraksi tadi. Kehilangan protein pada pembuatan tahu lebih besar daripada tempe. Jadi ini tuh disebabkan karena untuk menghasilkan tahu lebih dulu, kedelai mengalami ekstraksi dengan air. Setelah itu diendapkan dengan larutan kalsium sulfat. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah vitamin. Jadi, vitamin merupakan bahan tambahan yang penggunaannya makin meningkat dengan dikembangkannya usaha peningkatan gizi masyarakat dengan fortifikasi makanan maupun pakan ternak. Sebagian dari vitamin ini contohnya seperti B2, B12, C, dan D yang diproduksi dengan proses mikrobiologi.
Salah satu vitamin yang sangat dibutuhkan oleh manusia itu adalah vitamin C atau disebut juga dengan asam L-ascorbat. Jadi, pada proses produksi konvensional akan membutuhkan serangkaian proses reaksi kimia dan fermentasi yang panjang. Melalui tahap fermentasi mikroba dan dilanjutkan dengan sejumlah tahap-tahap kimia ini, maka akan didapatkan vitamin C. Oke, selanjutnya adalah skema sintesis vitamin C. Bisa dilihat bagiannya berikut. Jadi, diketahui bahwa vitamin C itu disintesis dari glukosa. Jadi, glukosa ini mengalami perubahan bentuk aldehidnya dengan reduksi katalik. Jadi, yang pertamanya yaitu C6H12O6 ditambahkan dengan H2 menjadi C6H14O6. Jadi, terbentuk desorbitol. Selanjutnya, desorbitol mengalami dehidrogenase sorbitol, yang mana NAD-nya berubah menjadi NADH2. Nah, terbentuklah L-sorbosa. Jadi, L-sorbosa ini mengalami reaksi oksidasi kimiawi, yang mana O2 berubah menjadi H2. Jadi, dari sini tersintesa terbentuk 2 ketoglukonat, 2 asam ketoglukonat atau 2 keto L-glukonik asid. 2 keto L-glukonik asid ini akan dirubah nanti menjadi asam L-ascorbat atau vitamin C dengan pertamanya itu dibentuk menjadi garam natrium dan diperlakukan seperti asam. Nah, proses asam 2 ketoglukonat ini membutuhkan sentuhan bioteknologi, yaitu dengan memanfaatkan bakteri sebagai konverternya. Beberapa bakteri seperti Acetobacter, Erwina, dan Gluconabacter dapat mensintesis asam 2 ketoglukonat. Selanjutnya ada riboflavin yang merupakan salah satu vitamin yang memiliki peran penting dalam metabolisme energi. Jadi, riboflavin dapat ditemukan pada beberapa produk makanan dan pangan fermentasi. Salah satu pangan fermentasi Indonesia yang pada proses pembuatannya melibatkan bakteri asam laktat itu ada sawi asin. Kemudian ada produk-produk seperti tauco dan kecap yang mempunyai peluang untuk menerima aplikasi bioteknologi. Jadi prioritas utama adalah pengembangan galur-galur aorizae dengan kemampuan menghasilkan enzim yang istimewa dengan menggunakan khamir osmotoleran yang dimodifikasi secara genetika yang mampu memproduksi vitamin dalam jumlah tinggi dan memproduksi cita rasa yang khas. Oke, pembahasan yang selanjutnya itu adalah pemanis. Jadi, pemanis merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri, serta minuman dan makanan. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan dalam kurung Menkes RI nomor 235, pemanis termasuk ke dalam bahan tambahan kimia selain antioksidan, pemutih, pengawet, pewarna, dan lain-lain. Pemanis alternatif umum digunakan sebagai pengganti gula, jenis sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Kemudian penggunaan bioteknologi dalam memproduksi bahan pemanis makanan secara industri terlihat jelas. Contohnya pembuatan high fructose syrup atau HFS dengan menggunakan enzim amilase dan glukose isomerase dengan teknologi imobilisasi enzim. Oke, selanjutnya perlu diketahui bahwa karbohidrat memiliki sifat fungsional sehingga bisa berperan sebagai ingredien penting dalam berbagai proses pengolahan pangan. Jadi, karbohidrat banyak digunakan sebagai sumber energi yang instan dan pemanis. Karbohidrat dari kelompok monosakarida, misalnya glukosa, sukrosa, dan fruktosa, terutama berperan sebagai pemanis dan sumber energi. Pemanis alternatif dalam pengolahan pangan biasanya bersumber utama dari D-manosa yang merupakan jenis monosakarida, yang mana D-manosa adalah sumber utama dalam pembuatan gula alkohol atau manitol yang dapat digunakan sebagai pemanis alternatif.
Kemudian, gula sederhana atau monosakarida dan disakarida dapat memberikan rasa manis dalam mulut. Di antara jenis gula sederhana, sukrosa adalah yang paling sering digunakan sebagai pemanis dalam proses pengolahan pangan. Yang selanjutnya akan kita bahas itu adalah asam organik. Jadi, asam organik adalah senyawa organik yang mempunyai derajat keasaman. Adanya asam-asam organik seperti asam malat, asam sitrat, dan asam laktat akan memberikan rasa yang khas dikarenakan asam-asam organik memiliki peran penting dalam cita rasa makanan. Asam organik merupakan komponen umum dalam makanan dan minuman, juga memainkan peran penting dalam karakteristik produk seperti rasa dan aroma. Asam organik ditemukan di banyak produk makanan termasuk keju, buah-buahan, dan berbagai minuman seperti jus dan anggur atau wine. Nah, di antara beberapa asam organik tadi, ada asam sitrat yang banyak digunakan dalam industri pangan sebagai pemberi cita rasa asam yang unik, juga dapat berfungsi sebagai pengawet. Jadi, asam sitrat diproduksi secara komersial melalui proses fermentasi oleh kapang bernama Aspergillus niger. Jadi, produksi asam sitrat oleh kapang ini dapat ditingkatkan dengan penerapan salah satu teknik bioteknologi, yaitu teknik imobilisasi sel dengan kalsium alginat dan spons sebagai penyangga. Nah, selain itu, juga ada bakteri asam laktat yang digunakan untuk memperpanjang masa simpan bahan pangan non-fermentasi yang didinginkan. Nah, terakhir yang akan kita bahas adalah polisakarida. Jadi, polisakarida adalah polimer yang tersusun dari ratusan hingga ribuan satuan monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Nah, polisakarida adalah karbohidrat, sehingga senyawanya tersusun dari atom karbon atau C, kemudian hidrogen atau atom H, dan oksigen atau atom H. Contoh polisakarida diantaranya itu ada pati, glikogen, agarosa, dan selulosa. Terdapat 3 polisakarida yang sangat penting dalam gizi manusia, yaitu ada pati, glikogen, dan selulosa. Pengamas edible berbasis pati dengan penambahan bahan antimikroba merupakan alternatif yang baik untuk meningkatkan daya tahan dan kualitas bahan pangan selama penyimpanan. Selain itu juga lebih aman bagi kesehatan. Selain yang tadi, ada penerapan bioteknologi untuk produksi polisakarida telah dikembangkan dalam pembuatan minuman penyegar nata dari limbah air kelapa atau nata de coco dengan bantuan bakteri Acetobacter silynum. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.